Assalamualaikum Umah dan teman-teman semua. Hari ini Umah bikin keduk frozen untuk stok kulkas Umah sendiri. Sekalian Umah mau menjawab semua komentar atau semua pertanyaan yang ada pada video sebelumnya tentang keduk frozen. Jangan di skip, pantengin terus videonya. Untuk langkah pertama, di sini Uma sudah siapkan kukusan, airnya juga sudah mendidih. Kita masukkan singkongnya yang sudah dikupas dan dicuci bersih. Untuk cara ngupasnya ada di video sebelumnya. Kemudian di sini Uma sudah siapkan kelapa parut juga. Kita kukus bareng singkongnya. Jangan lupa ditaburi garam secukupnya. Setelah itu kita kukus sekitar 20 menit atau sampai singkongnya matang. Kalau teman-teman masih ragu udah matang atau belum, bisa ditusuk pakai garpu. Kalau udah empuk atau singkongnya sudah mekar, itu artinya sudah matang. Dan langsung aja disisihkan kelapanya dan angkat singkongnya, kemudian taruh di wadah yang bersih. Kalau sudah diangkat semua, singkongnya bisa kita haluskan atau kita tumbuk. Di sini saya numbuknya dengan ulekan yang saya bungkus dengan plastik bersih. Kemudian, kalau teman-teman lihat ada seratnya seperti ini, bisa teman-teman sisihkan. Kemudian kita tumbuk lagi sampai benar-benar singkongnya nanti lembut. Kalau teman-teman pakai singkong jaratowo, numbuknya itu nggak usah lama-lama, dia bentar aja udah lembut kayak gini. Terus, kalau sudah lembut, kita masukkan kelapa yang tadi sudah kita kukus, kita masukkan semuanya. Setelah itu kita tumbuk lagi sampai semuanya tercampur rata. Untuk kelapanya harus pakai kelapa tua ya. Kalau nggak ada kelapa tua, bisa pakai kelapa yang setengah tua. Kalau pakai kelapa yang tua, bisa cepet licinnya, atau kalau kata di sini cepet ngelilitnya. Soalnya kalau pakai kelapa tua, kandungan minyaknya itu lumayan banyak ya. Setelah itu kita tambahkan vanili setengah sendok teh dan gula pasir. Di sini Uma pakai 8 sendok makan gula pasir. Tapi kalau teman-teman suka yang manis, bisa tambahkan 1 sampai 2 sendok makan gula pasir lagi. Untuk takaran 1,5 kilo singkong dengan 8 sendok makan gula pasir, itu menurut Uma manisnya sudah pas banget. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan lidahnya masing-masing ya. Setelah itu kita tumbuk lagi. Ini kita numbuknya pelan-pelan aja sampai semuanya tercampur rata. Teman-teman bisa lihat sendiri ini keduknya sudah ngelilit. Atau teman-teman bisa cek dengan diambil sedikit. Setelah itu coba dipadetin dan teksturnya itu mudah banget untuk dibentuk. Setelah itu langsung aja kita bulatkan, ambil secukupnya, kita kepal sampai benar-benar padat. Tips supaya nanti ketika digoreng nggak pecah, ketika dikepal harus benar-benar padat dan ditekan. Teman-teman bisa lihat sendiri cara Uma ngepalnya pakai tenaga banget ya. Untuk ukuran besar kecilnya bisa disesuaikan dengan tangannya masing-masing. Karena tangannya Uma di sini besar, jadi kepalanya juga lumayan besar ya. Tapi untuk besarnya jangan terlalu besar, secukupnya aja. Karena nanti masih kita tepungi dengan tepung basah dan tepung panir. Kalau sudah selesai dikepal semua, kita sisihkan. Kemudian kita akan membuat adonan basah. Di sini Uma sudah siapkan 8 sendok makan tepung terigu. Lalu tambahkan air 200 ml. Ini pakai air biasa aja.
Kemudian kita aduk sampai teksturnya seperti ini, tidak terlalu cair dan tidak terlalu padat. Kemudian kita sisihkan. Lalu di sini Uma juga sudah siapkan tepung panir. Diusahakan tepung panirnya pakai tempat yang lebih besar. Untuk lebih mudahnya di sini Uma ganti dengan garpu. Setelah itu kita masukkan adonannya atau geduknya satu persatu, secukupnya aja, disesuaikan dengan tempatnya masing-masing. Kemudian kita campur, lalu kita angkat satu persatu, lalu taruh di atas tepung panir. Di sini Uma akan kasih tips untuk teman-teman semua, gimana cara manirin supaya tangan kita nggak kotor dan cepat. Teman-teman siapkan tepung panirnya di tempat yang lebar, kemudian tinggal digoyang ke kanan, ke kiri, atau diputer aja dan hasilnya ini maksimal banget. Teman-teman bisa coba cara ini. Dan kalau sudah selesai seperti ini, kita sisihkan. Lalu simpan dengan food safe seperti ini. Isi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi nanti kalau mau goreng tinggal nurunin satu pak aja, tidak semuanya kita cairkan. Jadi kita sesuaikan dengan personel keluarga kita atau kebutuhan ketika nanti kita pengen goreng geduknya. Untuk teman-teman yang nggak punya kulkas, bisa banget buat geduk panir ini, tapi cuman bisa bertahan sekitar sehari semalam untuk daerah yang dingin. Tapi untuk daerah yang panas itu cuman bertahan sehari aja, karena kan ada kelapanya. Kalau ada kelapanya biasanya cepet basi ya. Untuk teman-teman yang punya kulkas, bisa banget lebih awet kalau kita taruh di freezer. Kalau taruh di freezer itu bertahan sekitar 6 bulanan. Kalau di chiller itu 3 hari sampai 4 hari aja, jangan lebih. Nah, untuk sekarang kita akan mencoba menggoreng geduknya yang tadi sudah kita buat. Di sini saya akan menggoreng 10 biji atau 1 pak. Lalu siapkan penggorengan atau wajan. Lalu masukkan minyak secukupnya. Panaskan dengan api sedang. Sebelum kita memasukkan geduknya, kita cek dulu kira-kira sudah panas atau belum. Kalau sudah panas, baru geduknya kita masukkan supaya geduknya nanti tidak pecah. Untuk gorengnya jangan pakai api yang besar, tapi pakai api yang seperti ini, karena kita gorengnya cuma sedikit dan minyak yang kita gunakan juga cuma sedikit. Kemudian kita gorengnya harus bolak-balik sampai permukaannya kuning kecoklatan atau kering. Karena minyak yang kita gunakan cuma sedikit atau seperlunya aja, sedangkan geduk itu bulat. Kalau nggak kita bolak-balik, nggak kita puter, itu nanti keringnya tidak merata atau ada yang tidak tergoreng. Jadi kita harus benar-benar teliti. Di sini Uma akan jawab salah satu komen yang di video sebelumnya. Ada yang komen geduknya itu pecah berantakan. Oke, di sini Uma akan menjawab. Kemungkinan pertama yaitu ngepalnya tidak padat. Kemungkinan kedua, waktu mau goreng minyaknya itu belum panas, terus geduknya itu udah dimasukin, atau masukin geduknya itu kebanyakan tidak sesuai dengan kapasitas minyaknya. Terus kemungkinan ketiga, bisa jadi tepung basahnya itu terlalu cair. Kalau ada kemungkinan-kemungkinan yang lain, teman-teman bisa komen di bawah ya. Alhamdulillah selama Uma bikin stok geduk di rumah, tidak pernah yang namanya pecah waktu digoreng. Uma bikin geduk frozen itu hampir setiap sebulan 2 kali, atau kalau stok di kulkas itu habis. Soalnya stok geduk frozen itu paling mudah dan paling murah banget bahan-bahannya ketimbang beli yang lain. Itu menurut Uma sendiri ya, tapi untuk teman-teman semua bisa disesuaikan dengan budgetnya masing-masing. Sekarang kita lanjut ke video.
Ini gedoknya sudah matang semua, lalu kita angkat dan kita tiriskan. Ini gedoknya sudah matang, permukaannya kering dan crispy. Teman-teman sudah dengar sendiri kan? Terus gedoknya tidak ada yang pecah dan lubang sama sekali. Permukaannya kering dan halus semua. Kemudian kita akan coba buka. Masya Allah, ini dalamnya benar-benar lembut dan sama sekali tidak ada yang bergerindil. Teman-teman bisa lihat. Sekarang kita akan coba rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini manisnya benar-benar pas. Kemudian gedoknya itu juga lembut, luarnya crispy. Cocok banget untuk stok kulkas, apalagi sebentar lagi Ramadan ya. Jadi kita nggak usah ribet-ribet cari-cari yang lain atau buat makanan yang lain. Mulai sekarang kita stok-stok aja dulu. Habis itu kalau pas mau buka puasa tinggal digoreng-goreng deh. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jazakumullah khairan.